Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada mata pelajaran sejarah, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Perang Vietnam adalah perang saudara antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Perang ini terjadi antara tahun 1957 sampai 1975. Perang terlama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Perang Vietnam disebut juga Perang Indochina Kedua yang merupakan bagian dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Latar belakang Perang Vietnam, perang ini terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya Perang Dingin yang melibatkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ho Chi Minh berkeinginan untuk mempersatukan Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Nah, Vietnam Utara juga yang bersekutu dengan Uni Soviet dan Cina. Sedangkan Vietnam Selatan yang bersekutu dengan Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Selandia Baru. Nah, ini adalah nama tokoh Perang Vietnam. Penyebab terjadinya Perang Vietnam. Vietnam dikuasai Prancis sebelum Perang Dunia Kedua, dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, semangat cinta tanah air dan kebangsaan di Vietnam mulai bangkit. Tahun 1940, Jepang menjadi penguasa baru di Vietnam. Prancis tidak mampu mempertahankan wilayah Vietnam karena negaranya sendiri pun saat itu telah dikuasai oleh Jerman. Jadi, Prancis memusatkan kekuatannya untuk membebaskan negerinya. Partai Komunis Vietnam yang berkembang pada masa kolonial Prancis ternyata sangat membenci Jepang. Maka Partai Komunis Vietnam berusaha membentuk suatu wadah perjuangan bersama dengan kelompok nasionalis di Vietnam dengan nama Viet Minh atau Liga Vietnam Merdeka dengan tujuan melenyapkan dominasi Prancis dan kekuatan Jepang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Selanjutnya, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua mulai terdesak. Pada Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kondisi inilah yang menyebabkan kedudukan Ho Chi Minh semakin kuat. Maka tanggal 25 September 1945, ia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam atau Vietnam Utara, berpusat pemerintahan di Hanoi, tapi tidak berhasil di selatan. Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu. Perancis yang tergabung dalam kelompok sekutu bermaksud melakukan kolonialisasi di Vietnam, namun mendapat perlawanan dari Ho Chi Minh. Akibatnya terjadi pertempuran. Perancis yang dibantu Inggris dengan Vietnam, Ang mendapat bantuan persenjataan dari Cina dan dukungan dari Uni Soviet sebagai sesama negara komunis. Berakhirnya Perang Vietnam, Desember 1974, Vietnam Utara dan kekuatan komunis menyerang kembali Vietnam Selatan dengan maksud menguasai negara Vietnam Selatan. Nah, semakin dekatnya pasukan Vietnam Utara di Saigon membuat Vietnam Selatan dilanda kepanikan massal, membuat Presiden Vietnam Selatan mengundurkan diri lalu terbang ke Taiwan. April 1975, Vietnam Selatan berhasil dikalahkan, membuat Vietnam Utara berhasil menguasai Saigon, sekaligus mengakhiri Perang Vietnam dengan kemenangan komunis. 1976, Vietnam Utara dan Selatan menyatu. Adapun peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah Vietnam, yang pertama, pengiriman pasukan perdamaian ke Vietnam. Yang kedua, menyelesaikan masalah pengungsi Vietnam. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran sosiologi, yaitu tentang strategi pemberdayaan komunitas. Strategi pemberdayaan komunitas diantaranya penyusunan strategi yang melibatkan komunitas, memampukan warga untuk memecahkan masalahnya dan memenuhi kebutuhan mendasarnya, mendukung keterlibatan warga miskin, kaum perempuan, dan kelompok lemah lainnya, berupaya memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Strategi pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi seperti inisiator pemberdayaan komunitas. Nah, dalam upaya pemberdayaan komunitas dibutuhkan inisiator atau pemrakarsa pelaksanaan. Adapun inisiator pemberdayaan komunitas antara lain pemerintah sebagai inisiator akan memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program yang dilaksanakan, salah satunya yaitu program PNPM Mandiri. Melalui program PNPM Mandiri, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan pemerintah. Adapun program lain dari pemerintah yang bertujuan memberdayakan komunitas antara lain program KUR, proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan, Posyandu, dan program P4MI.
Selanjutnya, lembaga swasta seperti perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Peran LSM sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. LSM dapat secara mandiri memberikan sosialisasi, arahan atau bimbingan, dan mewujudkan program-program pemberdayaan. LSM dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, kegiatan masyarakat dapat mempererat hubungan sosial masyarakat, contohnya seperti bentuk pemberdayaan ibu-ibu PKK melalui pelatihan ekonomi kreatif. PKK merupakan wadah yang menyatukan ibu-ibu dalam satu dusun atau daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan memberdayakan keluarga. Program pelatihan kerajinan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Biasanya diprakarsai oleh para pemangku kepentingan seperti kepala desa, lurah, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, warga masyarakat, pemuda, dan hasil musyawarah. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.